Dua kendaraan yang terjebak di bawah jembatan penyeberangan Pasar Minggu Jakarta yang ambruk telah dievakuasi. Dalam peristiwa tersebut, dua orang meninggal dunia, satu anak kritis dan dua korban lainnya luka-luka. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Stella Nau di lokasi kejadian. Stella, sudah adakah perkembangan terbaru mengapa jembatan tersebut ambruk selain karena faktor cuaca? Ya, Rory dan pemirsa, tadi kami sempat berbincang-bincang dengan Dinas Perhubungan Kadishub sendiri, Andriansah. Kami menanyakan apakah mungkin ada alasan lain selain karena cuaca buruk yang memang sore ini melanda Jakarta. Dan di sini ada kecurigaan dari Pemprov DKI karena sebelum jembatan ini roboh memang ada pemasangan reklame yang ukurannya tidak memenuhi standar. Jadi kalau menurut standar Pemprov itu reklame yang dipasang itu adalah ukurannya 1 kali 20 meter. Namun yang tadi ada dipasang di jembatan Pasar Minggu ini ukurannya adalah 1,5 kali 30 meter. Itu tidak memenuhi standar. Kemudian yang kedua, ada beberapa poin yang tadi ditekankan oleh Andriansah sebagai Kadishub. Untuk ukuran dari jembatan ini sendiri, bagian-bagiannya, misalnya saja di bagian strukturnya, kemudian kanopinya, di bagian atapnya ya, maksudnya kemudian juga di bagian pagarnya, reli, itu sebenarnya harus memenuhi standar di mana memang ketika kalau cuaca buruk seperti ini seharusnya tidak terjadi apa-apa. Oleh karena itu tadi kami sempat menanyakan apakah akan ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan. Karena mengingat ada 300 lebih jembatan penyeberangan orang yang difungsikan di Jakarta. Dan tadi kami sempat mewawancarai, kita ikuti bersama wawancara kami dengan Andriansah Kadishub DKI Jakarta. Apa yang harus diperhatikan, ada 3 bagian tadi? Ya tadi ya kan konstruksi daripada gelagar, dari railing dan kanopi gitu. Tatkala dia ditempelkan dari bangunan yang namanya reklame itu, dia harus sesuai dengan ketentuan. Tapi ada indikasi nggak kalau memang konstruksinya yang nggak benar? Saya belum bisa memastikan. Jadi sekali lagi saya serahkan kepada pihak yang berwajib untuk mengidentifikasi masalah ini. Ya. Rory. Stella, lantas apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta atas insiden ini? Selain Kadishub tadi, Wagub Jarot juga menyambangi lokasi di mana jembatan ini roboh. Kami menanyakan ini bagaimana Pak Jarot, apa yang akan dilakukan mengingat jembatan yang rubuh kali ini itu memakan nyawa, ada sekitar 2 orang yang meninggal. Kemudian Wagub Jarot juga mengungkapkan akan menyuruh dinas-dinas terkait, salah satunya Dinas PU, kemudian dinas yang berhubungan dengan pemasangan reklame, dalam hal ini adalah Dinas Pertamanan, untuk kemudian mengecek kembali jembatan-jembatan yang ada di Jakarta, apakah memang masih ada jembatan yang dipasangi oleh papan reklame, khususnya di bagian pagar, di bagian reli, itu yang sebenarnya tidak boleh. Karena kalau kita mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, standar jembatan yang bagus, jembatan yang layak, itu seperti yang mungkin Rolly kalau pernah lewat itu ada di Tamrin ya, itu jembatannya sangat bagus, tidak ada papan reklame bahkan di pagarnya, kemudian juga kondisinya layak. Ada taman bunga, warga juga bisa melewati jembatan tersebut dengan nyaman, bisa melihat suasana yang ada di luar dari jembatan itu, tidak seperti jembatan yang ada di Pasar Minggu yang sebelumnya dipasang oleh reklame. Rory. Baiklah, Stella Nau melaporkan langsung dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, musibah ambruknya jembatan penyeberangan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan menyebabkan 2 orang tewas dan 1 lainnya terluka. Berikut nama korban tewas dan terluka. 2 orang tewas atas nama Lilis Lestari Pancawati, 41 tahun, warga Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Korban kedua atas nama Aisyah Zahra Ramadhani, anak perempuan berusia 8 tahun. Sedangkan korban terluka atas nama Abdiyu berusia 5 tahun. Kita akan beralih ke Stella Nau sekarang, pemirsa. Stella, bagaimana proses jalannya evakuasi dan apakah lalu lintas di sekitar Pasar Minggu sudah bisa berfungsi normal? Rory, ini
Hujan baru saja kembali turun, beruntungnya petugas damkar dan juga dibantu oleh kepolisian dan Dishub DKI sudah berhasil membereskan puing-puing dari jembatan Pasar Minggu yang roboh. Dan saat ini jalanan pun telah clear, artinya sudah tidak ada kendaraan damkar maupun kepolisian yang ada di sini, namun memang masih menunggu benar-benar situasi arus lalu lintas yang ada di atas jembatan Pasar Minggu itu bisa berangsur dengan normal, karena tadi sempat sekitar 5 jam itu sangat macet di atas dan sebentar lagi tampaknya jalan di bawah jembatan Pasar Minggu ini akan dibuka. Dan tadi kami sempat berbincang-bincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saifullah Hidayat. Apa yang akan dilakukan setelah ini semua selesai dibersihkan dan kita sudah mengetahui siapa yang telah meninggal dunia, kemudian korban luka. Di sini Jarod mengungkapkan akan memanggil kembali dinas-dinas terkait, kemudian juga akan melakukan pengecekan kepada sejumlah jembatan penyeberangan orang yang ada di DKI Jakarta yang jumlahnya ada sekitar 300 lebih untuk memastikan apakah ada papan reklame atau tidak. Karena ternyata itu tidak memenuhi syarat standar dari sebuah jembatan penyeberangan yang baik. Berikut kita ikuti kutipan wawancara dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saifullah Hidayat. Iya, makanya ini kan musim penghujan, ini kan anomali sebenarnya. Karena anomali, maka semua JPO akan diaudit, akan diperiksa, JPO yang ditempeli papan-papan reklame itu loh, termasuk konstruksinya. Ada berapa jumlah? Ini belum tahu Pak, kira-kira puluhan, ribuan atau gimana tuh? Ratusan kali ya? Ratusan ya. Wilayah Jakarta, oke. Berapa? 307 ya? 307 itu berapa yang ada reklamenya, berapa yang tidak, kan gitu kan? Oh gitu. Yang baik itu kan sebetulnya nggak ketutup begitu, jadi angin langsung wos gitu kan, tidak ketahan gitu kan. Nah kalau ketahan, maka kalau anginnya kenceng banget, dia nggak bisa kuat. Apalagi kalau usianya besinya sudah tua, kan karatan pasti itu. Ya. Informasi dari Wakil Gubernur Jarod Saifullah Hidayat sendiri bahwa jembatan Pasar Minggu ini sendiri dibuat sudah sejak tahun 2002 dan baru dipugar, dalam arti baru dirawat itu pada akhirnya itu tahun 2012 dan tahun 2013. Ini artinya ada jenjang waktu yang kelewatan, tidak dipantau oleh Pemprov DKI dan ini yang akan ditelusuri oleh Wakil Gubernur bersama dengan jajarannya. Saat ini kendaraan sudah bisa melewati jalur yang ada di bawah jembatan Pasar Minggu. Tetap hati-hati untuk warga yang masih beraktivitas di Jakarta. Rory. Setelah Nau, terima kasih laporannya. Sebelumnya ada Mila Amalia yang melaporkan keduanya dari Jakarta.